Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Saipudin Kusmayadi, mahasiswa TI 19A3 dengan NIM 311910769, program studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai OSI layer pada jaringan komputer. OSI layer, berkomunikasi di era sekarang ini semakin mudah dilakukan dan tidak sesulit di zaman dulu. Dulu, untuk melakukan pertukaran data dari satu komputer ke komputer lain sangatlah sulit karena masing-masing vendor atau developer memiliki protokol jaringan masing-masing yang mana berbeda satu sama lain. Di tahun 1980-an, sebuah badan bernama International Organization for Standardization kemudian membuat model referensi dan diberi nama OSI. Nah, OSI sendiri mempunyai 7 layer yang tentunya memiliki aneka fungsi masing-masing. Lalu, apa itu OSI layer? Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia menciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, lalu apa sih itu tujuan OSI layer? Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tidak harus memiliki upaya atau melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Pada slide berikutnya yaitu ada model OSI layer. Seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, di dalam OSI layer itu sendiri terdapat 7 lapisan OSI layer dan fungsinya yang memiliki perannya masing-masing. Lalu apa saja sih ketujuh urutan OSI layer yang dimaksud? Yaitu 1. Ada physical layer, 2. Data link layer, 3. Network layer, 4. Transport layer, 5. Session layer, 6. Presentation layer, dan yang terakhir application layer, yang mana ketujuh urutan tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya ada lapisan layer. Berikut adalah contoh gambar dari layer pertama, yaitu physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer pengirim dan ditujukan kepada physical penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Nah, pada slide berikutnya yaitu data link layer pada urutan kedua OSI layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadi kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer layanan data link layer ini, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti MIC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan terbaginya data link layer menjadi 2 sublayer, yaitu MIC atau Media Access Control dan juga double LC, yaitu Logical Link Control. Tugas dari MIC itu sendiri tidak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapat akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan double LC atau Logical Link Control bertugas mengidentifikasikan kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Lapisan yang ketiga yaitu ada network layer. Berikut adalah gambaran pada lapisan network layer. Di antara 7 layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mengidentifikasi alamat IP yang biasa dikenal dengan sebutan Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tidak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket yang ada. Nah, selanjutnya transportasi layer atau lapisan yang keempat. Untuk pengiriman pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan. Kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya pada urutan kelima
yaitu ada session layer. Tanggung jawabnya dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi pada komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Selanjutnya pada urutan ke-6 yaitu ada presentation layer. Melakukan definisi terhadap sinteks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab untuk melakukan enskripsi dan juga deskripsi informasi serta data sehingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Pada urutan ke-7 atau terakhir yaitu application layer. Berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, maka ini merupakan tugas application layer. Dia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Itulah 7 layer OSI dan penjelasannya yang mungkin dapat berguna untuk kita semua. Selain memahami tentang pengertian 7 layer, ini juga akan dibahas mengenai cara kerja dari model OSI. Nah, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara OSI layer bekerja. Cara kerja OSI layer bisa dibilang sangatlah panjang dan cukup rumit. Saya ambil contoh ketika kalian hendak mengirim sebuah email ke komputer lain. Berikut inilah tahapannya. Application layer mengirim data ke komputer lain. Lalu presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Lalu kemudian session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Lalu transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Lalu kemudian network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Selanjutnya data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu pada physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Itulah penjelasan mengenai 7 lapisan layer dan cara kerjanya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi di atas dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.